Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Arsaka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang hikmah puasa ya, atau pelajaran apa yang bisa diambil dari orang yang menjalankan ibadah puasa ya. Untuk memudahkan dalam mengingat, kita singkat ya. Ada beberapa hikmah yang akan kita sampaikan ya. Kita buat singkatan 2M, 4S dan 1D ya. Jadi kurang lebih ada 7 ya. Mungkin ada banyak lagi hikmah yang lain, tapi ini kita sampaikan 7 ya. Untuk yang pertama yaitu hikmah puasa yang pertama, meningkatkan amal dan menggapai derajat takwa. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan hambanya yang beriman 1 bulan penuh ya, di bulan Ramadan ini ya. Yang mungkin biasanya orang tidak puasa ya, secara otomatis dia akan meningkat amalnya di bulan puasa dengan menjalankan puasa. Atau mungkin biasanya sudah puasa sunnah ya, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan puasa hari tertentu mungkin di jumlah nggak sampai 1 bulan ya. Tetapi dengan puasa ini, dengan puasa Ramadan ini 1 bulan penuh ya. Bahkan kalau orang itu udzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan, maka dia harus mengganti di hari yang lain ya. Ya, otomatis jadi yang pertama meningkatkan amal ya. Puasanya ini bisa dijalankan 1 bulan penuh ya. Kemudian menggapai derajat takwa ya. Sebagaimana Allah Ta'ala Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 183 ya. Posisi sebelah kiri baris ke 2, 3, 4 ya, yang sudah banyak dihafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Salah satu tujuan puasa di ayat itu yaitu supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi hikmah di balik puasa, yaitu supaya kita bertakwa kepada Allah SWT, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa berarti inna akramakum indallahi atqakum ya, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian M yang kedua yaitu muraqabatullah ya, muraqabah ya, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hikmah yang kedua. Puasa ini adalah ibadah yang spesial ya, rahasia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka para ulama ketika mengomentari syarah hadis terkait dengan hadis qudsi ya, dalam Bukhari Muslim itu disebutkan bahwa kullu amali ibni Adam lahu ya, semua amal anak Adam ini untuknya, illas siyama ya, kecuali saum atau puasa. Fa innahu li, kata Allah ya, sesungguhnya puasa itu untukku
Ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah sampai menyandarkan puasa itu pada dirinya, karena memang spesial ya puasa ini, rahasia hamba dengan Rabb-nya. Dan ulama ketika mengomentari hadis tersebut memberikan syarah, menjelaskan puasa ini adalah amal yang tidak bisa diriakkan sebagaimana amal-amal yang lainnya. Satu contoh, kalau sholat misalkan ya, orang bisa melihat orang itu mengerjakan sholat ya, dengan gerakannya, dengan panjangnya sholat, mungkin gerakannya dipanjang-panjangkan supaya terlihat manusia, bacaannya dimerdukan, yang biasanya biasa-biasa saja. Orang bisa menilai, bisa melihat, bisa diriakkan ya. Tapi kalau puasa ini tidak bisa ya. Maka misalkan lomba puasa itu kan nggak ada ya, atau praktek ujian puasa kan tidak bisa ya, hanya menahan lapar dan minum ya, dan semua standarnya sama, yaitu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya. Kan tidak mungkin ya, wah, supaya puasanya lebih baik saya tak buka jam 9 malam, malah justru puasanya tidak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, ya, jadi sama standarnya dan tidak bisa dinilaikan, hanya dia dan Allah SWT yang tahu ya kebenaran puasanya ya. Termasuk ketika seseorang itu wudu misalkan, dia minum sedikit, itu kan juga nggak ada yang tahu ya. Maka betul-betul orang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hikmah puasa ini, karena betul-betul hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Itu hikmah yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, tadi ada S4 ya. S yang pertama yaitu sucikan jiwa atau mensucikan jiwa. Istilahnya adalah tazkiyatun nafs ya. Qad aflaha ma zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka mensucikan jiwa ini adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam ya, dituntunkan, ditekankan di dalam Islam ya. Salah satu wujud tazkiyatun nafs itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika seseorang itu berbuat dosa ya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ada satu titik hitam dalam hatinya ya. Maksiat lagi, ada titik hitam lagi. Kemudian disebutkan di situ, kalau seseorang itu memohon ampun pada Allah SWT, kemudian bertobat, maka akan hilang titik-titik itu ya. Juga di dalam Quran surat Hud ya, nomor surat 11 ayat 114 ya, baris ke-10 ya, kurang lebih ya. Itu di penggalannya disebutkan innal hasanata yudhibnas sayyi'at ya. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan atau menghilangkan keburukan ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik akan menghilangkan, menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk ya, termasuk dalam hadis kan juga ada ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapuskan. Nah, salah satu perbuatan baik ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga puasa di dalamnya, sehingga itu juga bisa membersihkan hati kita, menghapuskan kesalahan kita, sehingga jiwanya itu tertazkiyah, bersih kembali, sehingga seseorang itu bisa lebih baik ya. Kemudian hikmah yang keempat ya,
masih huruf S ya. Tadi sucikan jiwa atau mensucikan jiwa. Kemudian yang keempat ini, hikmah yang keempat adalah syahwat dikendalikan atau mengendalikan syahwat. Ya, sebagaimana di dalam hadis juga pada intinya Rasulullah SAW menyeru, ya ma'syarasy syabab, ya wahai para pemuda, artinya saja ya, jika kalian sudah mampu ya untuk menikah maka menikahlah, ya kurang lebih begitu ya, karena sungguhnya itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa waman lam yastati fa'alaihi bisaum, ya maka bisa dengan berpuasa. Jika belum mampu maka berpuasalah ya. Fa'innahu wijaun, fa'innahu lahu wijaun ya. Atau kurang lebih seperti itu ya. Artinya sesungguhnya puasa itu bisa mengendalikan nafsu ya, mengendalikan syahwat. Nah maka puasa ini menjadi salah satu alat untuk salah satu amal untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan syahwat kita. Maka betul sekali kalau hikmah dari puasa ini adalah bisa mengendalikan syahwat. Begitu juga secara rasionalnya ya, seseorang itu ketika kondisi lapar, puasa itu, maka maksiat itu akan lebih jauh darinya. Beda dengan ketika orang itu perutnya kenyang ya, kuat, itu mungkin maksiat bisa terbuka lebar ya. Tapi kalau puasa ini ya kondisi lemah ya, siang hari lemah, itu mau maksiat juga insya Allah jauh. Maka juga disebutkan asyamu junnatun, saum atau puasa itu sebagai perisai di dunia itu sebagai bisa mengendalikan syahwat. Kalau di akhirat nanti bisa menjadi perisai dari nerakanya Allah SWT. Kemudian S yang ketiga adalah sabar dilatih ya, atau melatih kesabaran ya. Sabar itu menurut para ulama ya, itu disebutkan ada 3 ya, yaitu sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar menghindari maksiat, yang ketiga adalah sabar atas musibah yang menimpa. Nah, sabar dalam ketaatan ini ya, sebagaimana puasa itu adalah ibadah yang butuh kesabaran ya, menahan diri, sabar ya, mau makan padahal halal ya, punya kita sendiri, tapi kita sabar karena belum waktunya. Begitu juga ketika kita itu puasa ya, kita masih menjalankan aktivitas kita, misalkan bekerja, kemudian juga mungkin pergi ke pasar, pergi ke swalayan atau apa ya, di situ banyak godaan ya, makanan tersaji ya, mungkin ada orang yang nggak puasa minum es ya siang hari, maka kita kemudian dilatih, oh sabar, itu tidak boleh, saya sedang berpuasa. Nah ini melatih kita untuk sabar ya, sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian S yang keempat atau hikmah yang keenam ya berarti ya, yaitu sosial ya, melatih kepedulian sosial ya. Orang yang berpuasa akan merasakan lapar, haus ya, sebagaimana orang-orang yang kelaparan, yang mereka itu tidak ada makanan ya, tidak ada minuman karena kekurangan ya. Mungkin kita kecukupan ya, mau beli makan apa hari ini, besok apa, itu insya Allah mampu ya. Tetapi kita dipaksa
ikut merasakan, oh begini toh rasanya orang itu lapar, haus, ya, nggak makan, nggak minum, ya. Kemudian kita dituntut untuk berpikir, ya. Orang yang beriman akan sampai kepada jiwa sosialnya. Oh berarti beginilah rasanya saudara-saudara kita yang kelaparan, tidak punya bahan makanan untuk dimakan dan seterusnya. Maka ini akan melatih kepedulian sosial kita. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin, ya, D1 disiplin, yaitu melatih kedisiplinan kita, ya. Kita ketahui bahwa hampir semua syariat Islam ini adalah muaranya disiplin, ya. Disiplin akidah, ya. Mengesahkan Allah, hanya Allah satu-satunya sesembahan, ya, itu kan disiplin, ya. Wajib nggak percaya kalau ada Tuhan yang lain yang harus disembah, termasuk Rasulullah, Rasul terakhir. Maka disiplin, ya. Ada yang ngaku nabi lagi, maka wajib tidak percaya. Termasuk puasa ini, ya, kita disiplin waktu, menahan lapar, dahaga mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Kita disiplin waktu. Kalau sudah adzan subuh, oh, sudah berhenti, ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai nanti boleh makan atau berbuka ketika adzan maghrib, ya. Kurang 1 menit atau 1 detik pun itu juga tidak boleh, ya. Atau puasa kita akan sia-sia, ya. Ini kan disiplin waktu yang luar biasa, ya. Jelas waktunya, ya, ditentukan, maka kita harus disiplin, ya, atau tertib sesuai dengan aturannya, ya. Nah itu adalah sebagai wujud melatih kedisiplinan kita, ya. Sahabat Arsaka yang kami muliakan dimanapun antum berada, demikian tadi hikmah-hikmah puasa yang bisa kita ambil, ya. Secara singkatnya kita ulangi, ada 2M, 4S dan 1D, ya. Meningkatkan amal dan meninggikan atau menggapai derajat takwa, kemudian muraqabatullah, merasa diasihi Allah SWT, kemudian S4-nya yaitu sucikan jiwa atau mensucikan jiwa, kemudian syahwat dikendalikan atau mengendalikan syahwat, kemudian sabar dilatih atau melatih kesabaran, kemudian sosial, ya, kepedulian sosial, kemudian D1-nya adalah disiplin, ya. Ini untuk memudahkan mengingat saja, ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.